Shalom adik-adik. Bagaimana hari ini kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay. Hari ini ketemu lagi sama Kak Esther. Oke adik-adik, pasti semuanya adik-adik sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan kan? Coba angkat tangannya, kakak mau lihat dong yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Keren, semuanya sudah siap. Oke yuk adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang intim dengan Tuhan. Minggu lalu Kak Catherine sudah menyampaikan ya, ada beberapa tuh yang disampaikan oleh Kak Catherine. Yang pertama, intim dengan Tuhan itu harus rajin berdoa. Ya, karena doa itu adalah nafas hidupnya orang Kristen ya, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua ada juga membaca firman Tuhan ya. Nah, terus yang ketiga adalah memuji dan menyembah Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi itu adalah cara-cara kita untuk intim dengan Tuhan. Nah, hari ini Kak Esther juga sama nih, mau menyampaikan bagaimana caranya untuk intim dengan Tuhan ya. Nah, adik-adik semuanya boleh dipasang telinganya, disiapin nih alat tulisnya, bukunya, dan juga pulpennya atau pensilnya ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dong, di sini siapa sih yang suka baca firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wah, keren. Semuanya suka ya membaca firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita sama-sama belajar ya untuk rajin membaca firman Tuhan ya. Nah, itu adalah salah satunya ya adik-adik ya. Terus, adik-adik boleh yuk buka Alkitabnya sama-sama ya. Ada di Yohanes 15 ayat 5. Yo, boleh dibuka Yohanes 15 ayat 5 ya. Nah, kakak bacain ya, adik-adik boleh baca Alkitab adik-adik ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini adalah ayatnya ya adik-adik ya. Judul perikopnya pokok anggur yang benar. Sama nih adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Nah, kita ini ibaratnya adalah ranting-rantingnya nih adik-adik. Ya, adik-adik pernah lihat pohon kan ya? Pasti ya. Nah, pohon itu kalau misalnya mau bertumbuh ya, dia akarnya itu harus tertanam dulu di bawah ya, tertanam kuat, baru dia pohonnya bisa bertumbuh dengan bagus, terus berbuah. Nah, lalu di pohon itu pasti ada ranting-ranting ya adik-adik ya, gimana daun-daun tumbuh. Nah, tapi kalau misalnya ranting itu copot atau patah atau putus ya, pasti daun-daun yang ada di ranting itu pasti akan mati. Rantingnya juga sama, rantingnya pasti kering, dia mati ya. Nah, sama nih adik-adik, seperti yang di sini dibilang kalau misalnya kita nih ya tidak dekat, tidak intim ya dengan siapa tadi? Akarnya itu adalah Tuhan Yesus. Kita ini tidak dapat berbuat apa-apa adik-adik ya. Kita ini nggak bisa buat apa-apa kalau misalnya kita tidak intim dengan Tuhan ya. Oleh sebab itu, nah kemarin sudah diberitahu sama kakak Catherine bagaimana cara-caranya ya. Nah, adik-adik kita sama-sama belajar nih buat kita bisa berdoa rajin, lalu baca firman Tuhan, lalu memuji dan menyembah Tuhan ya adik-adik ya, supaya hidup kita intim dan dekat sama siapa tadi akarnya? Tuhan Yesus, benar ya. Nah, rajin baca firman itu penting adik-adik, supaya kita bisa tahu nih ya, bisa tahu isinya apa, lalu bisa tahu Tuhan maunya itu apa sih buat hidup kita. Kita harus baca firman Tuhan ya. Nah, lalu kemudian adik-adik, selain itu kita buka lagi yuk, ada di Yohanes 1 ayat 14. Kenapa kita harus rajin baca firman Tuhan? Yuk kita baca yuk. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini adik-adik ya. Jadi firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Ya, jadi kita harus baca firman Tuhan supaya kita ngerti kemuliaan Tuhan bagaimana, lalu kita bisa ngerti juga kebenaran-kebenaran Tuhan bagaimana, lalu kita bisa tahu juga bagaimana sifatnya Tuhan Yesus, ya adik-adik ya, supaya kita juga bisa menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari, ya adik-adik ya. Nah, ini firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Jadi kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan, sama akarnya. Karena kalau misalnya kita nggak punya hubungan yang intim sama akarnya atau sama Tuhan, nanti hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ranting tadi, akhirnya dia kering, tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak dekat atau tidak menempel dengan akarnya, ya adik-adik ya. Nah, karena akarnya itu di bawah nih ya, mencari sumber air. Ya, sama kayak kita. Kalau kita dekat sama Tuhan dengan akarnya, ya dengan Tuhan Yesus, ya hidup kita akan, ibaratkan pohon tadi, hidup kita akan subur, akan berbuah. Orang-orang di sekitar kita bisa lihat buahnya, bisa nikmatin buahnya. Buahnya itu apa? Ya, kita bisa, mungkin adik-adik pernah menolong teman. Nah, teman-teman di sekitar kita bisa merasakan ya, oh iya ternyata Beverly orangnya baik ya. Tuh, atau misalnya, oh iya ternyata Prisil orangnya suka tolong aku ya. Itu adalah salah satu buah-buahnya ya, salah satu buah yang bisa kita dapatkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Pujian dari manusia, lalu hidup kita diberkati ya, lalu kita juga di sekolah lebih pinter, lebih pandai ya adik-adik ya. Oke adik-adik, itu saja firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Esther mau kasih ayat hafalan buat adik-adik. Ya, boleh ditulis. Ayat hafalannya tetap nih sama di Yohanes 15 ayat 5a. Ya, jadi adik-adik cukup hafalkan sampai sini aja. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Oke, sampai sini kakak tambahin deh. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sampai situ ya adik-adik ya. Ia berbuah banyak. Oke, kakak ulang nih. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Oke, sampai situ ayat hafalannya ya. Nanti boleh minggu depan dikirimin di grup ya adik-adik ya. Oke, adik-adik semua, yuk boleh lagi diberesin dulu bukunya. Kita sama-sama berdoa ya sebelum kita akhiri ya adik-adik ya. Boleh dilipat tangannya. Boleh tutup matanya. Kita sama-sama berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya biar Tuhan firman-Mu bisa tertanam dalam hidup kami, bisa bertumbuh, berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ajar kami terus untuk kami bisa intim dengan Engkau Tuhan. Kami bisa rajin berdoa, kami bisa rajin membaca firman-Mu, kami bisa menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kiranya biar Tuhan apa yang sudah kami dengar hari ini bukan hanya sekadar kami dengar, tapi bisa kami lakukan, bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terus Tuhan ajar kami untuk menjadi anak yang taat, untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, untuk menjadi anak yang patuh kepada orang tua dan juga orang-orang sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan terus kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk kirimkan absennya sebelum pukul 12 ya, sebelum pukul 12. Kalau absennya dikirimkan setelah pukul 12 atau setelah jam 12, nanti absennya tidak dihitung. Ayat hafalannya pun sama, tidak dapat poin ya. Jadi
diusahakan sebelum pukul 12 atau sebelum jam 12 harus sudah kirimkan absen dan juga ayat hafalan di grup ya. Oke adik-adik semuanya? Oke, keren semuanya, mantep. Oke, terima kasih adik-adik semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Kita masih sekolah minggu online ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.